Bismillahirrahmanirrahim. Pesan ukhuwah penutup. Ikhwani rahimakumullah, sungguh pertemuan dan dialog semacam ini bukanlah ajang untuk menjatuhkan orang lain, bukanlah ajang untuk kita merasa lebih baik dari golongan yang lain. Sungguh ketika fanatisme dan subjektivitas kita dahulukan, maka Allah akan membuka mata atas keburukan saudara-saudara yang berbeda golongan, seakan tidak ada baiknya, seakan mereka bukanlah muslim yang telah beriman dan bersyahadat yang harus dijaga martabatnya. Lalu fanatisme seakan menutup mata kita dari keburukan golongan kita sendiri, seakan golongan kita yang paling sempurna, paling surga, dan seakan buta dan tuli dari kebenaran yang datangnya dari golongan yang kita anggap berseberangan. Sekali lagi, kami berusaha Ustadz tidak memiliki fanatisme kepada ormas kami, kepada asatidz kami, ataupun habaib kami. Maka mari, sudah saatnya kita berhenti mengkotak-kotakan umat dengan tuduhan mukibin, pembela Habib, pembela Wahabi, pembela ormas. Ayo kita sibuk, jangan sampai kita sibuk mengedukasi masyarakat tapi dengan cara melecehkan ulama. Siapapun Anda, pesan ini saya sampaikan, NU kah, Muhammadiyah kah, Habaib kah, Salafi kah, seluruh umat Islam, sadarlah fanatisme golongan telah membatasi keluasan ilmu dan wawasan. Kami meyakini tidak ada cara lain untuk mengembalikan kekuatan umat Islam selain kita bersama-sama tinggalkan yang haram, kita tinggalkan yang makruh, dan kemudian kita bersama-sama menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana kita harus tahu diri dalam menghargai para pewaris ilmu, yakni mereka para ulama. Maka ikhwani, teman-teman salafiyin, saudara-saudara seiman kami yang setiap hari sholat menghadap kiblat beristighfar kepada Allah, mereka mengajak kita untuk kembali mempelajari agama secara mendalam, memaksa kita untuk membuka kembali kitab-kitab para ulama yang telah lama kita abaikan. Walaupun kita memahami adanya perbedaan yang cukup tajam dalam pemikiran dan pemahaman, maka tidak ada jalan lain selain mari kita dakwahi masyarakat dengan keteduhan, kita dakwahi dengan ilmu. Dan sungguh kami meyakini Ikhwan Salafi senang jika dijawab dengan ilmu, penjelasan ulama baik salaf ataupun kholaf. Medan dakwah ini ikhwani terlalu berat jika hanya ditempuh oleh satu cara, satu metode, satu golongan, dan mustahil bisa menghadapi kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam ini. Kami tengah berikhtiar untuk menjadi ummatan wasato, umat yang pertengahan yang mungkin masih asing diterima di masyarakat hari ini. Namun kami selalu berusaha menerima kebenaran walaupun itu disampaikan oleh ikhwan salafi. Dan kami tidak keberatan mengkritik serta tahu diri dengan kelemahan-kelemahan ikhwan aswaja. Tapi kami tidak segan untuk menyampaikan kebenaran dan meluruskan berbagai tuduhan tanpa sentimen dan tanpa hinaan. Semoga golongan pertengahan ini akan semakin membesar sehingga kita bisa fokus bersama membesarkan dan membangun Islam yang kita cintai ini, bukan lagi fokus dengan golongan, ormas atau manhaj tertentu. Kemudian golongan pertengahan yang objektif ini akan terbuka dan terus belajar serta memahami beragam pendapat para ulama. Akan orang yang fanatik itu akan menjadi musuh kita bersama, dan orang-orang yang sadar tentang perbedaan itu akan menjadi musuh bagi mereka yang anti kritik, musuh bagi mereka yang berpenyakit dengki dan rasis. Pesan kami kepada golongan aswaja dan kepada kami sendiri, mari kita hidupkan kembali budaya keilmuan dan hidupkan kembali majelis-majelis ilmu. Percayalah, mencampur adukan joget dengan kegiatan keagamaan sama sekali tidak menolong keagungan agama kita. Pemenang sesungguhnya adalah para kiai, gus, asatidz yang kembali menghidupkan majelis ilmu dan menutup pintu-pintu haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemenang sesungguhnya adalah ikhwan salafi yang akhirnya mau mendengar argumentasi golongan lainnya dan tidak membatasi diri, hanya mau menerima ilmu dari golongannya saja. Pemenang yang sesungguhnya adalah seorang Habib yang terbuka matanya akan kekeliruan dan perilaku oknum yang tidak pelak itu justru menjauhkan manusia dari agama. Mereka yang mau menghidupkan ilmu dan ketawaduan para pendahulu mereka,
serta terbuka untuk mendengar kritik dan juga belajar dari golongan yang lain. Sungguh kami ingin menyampaikan dan berharap di forum ini bahwa para pemenang-pemenang itu kian banyak, dan perlahan tapi pasti sikap para pemenang ini akan menjadi mayoritas. Fanatisme akan menjadi barang usang yang memalukan, dan nama-nama ulama terdahulu akan kembali hidup di tengah masyarakat. Kita akan familiar menyebut para a'imah yang mulia seperti Al-Imam Subki, Al-Imam Ramli, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Zahabi, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan nama-nama lain yang kadang dituduh sebagai ulama-ulama yang bodoh. Nama-nama yang telah lama kita maktikan di gemerlapnya panggung-panggung dakwah, diredupkan dengan ajakan manusia yang maunya harus berdalil dengan Al-Quran dan hadis, ajakan melupakan seluruh hazanah keilmuan yang diwariskan oleh para ulama, ajakan yang tidak bisa menerima akal, menafikan keberadaan para ahli ilmu, dan mengira semua manusia mampu menjadi mujtahid, hingga antar ulamanya pun saling merendahkan, saling menyalahkan dan mentahdir satu sama lain hanya karena perbedaan setitik di antara mereka. Maafkan kami, maafkan perkataan kami yang menyinggung, wahai para asatid. Semoga Mas Heri Pras dan tim ridho untuk maafkan kami, dan kami masih banyak kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan dan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Waktunya masih ada 20 detik. Iya, artinya saya mau menyampaikan beberapa hal. Kami sejak awal meminta untuk Mas Heri Pras untuk mendatangkan ustadz yang selalu mensuplai dan memberikan materi-materinya, tapi kami agak sedikit kecewa kali ini karena Mas Heri tidak bisa mendatangkan ustadz tersebut, ya. Lalu juga kita minta mendatangkan dalil, tapi Mas Heri Pras sampai saat ini belum mendatangkan untuk kami. Oke. Lalu yang menarik adalah ketika kawan-kawan kami dari kalangan Salafi ini selalu mengatakan kepada pemahaman salaf, lalu kami bawakan dalil daripada salaf, lalu salaf itu dikesampingkan, lalu mereka mengatakan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini cukup paradoks ya, cukup membingungkan untuk saya.